bahwa di teras 2 ini ada bentuk satu bentuk batu yang beda dengan yang lain, karena yang lain kan bentuk balok-balok. Betul. Tapi ini satu beda bulat kan. Ini masyarakat sekitar nyebutnya dari dulu sampai sekarang batu lumbung. Lumbung di sini dalam arti kata gudang atau tempat penyimpanan, atau bisa juga simbol kesuburan atau kesugihan dan kekayaan katanya. Iya. Kekayaan, dan banyak orang yang berkunjung ke sini, terutama di malam hari, mereka berdoa terutama di area ini. Iya. Intinya selain mereka untuk bertadabur alam, melihat karya-karya nenek moyang kita dahulu yang sudah membangun tempat ini yang begitu megahnya, dan selain untuk melihat kekuasaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka datang ke sini. Nah, ini yang disebut batu lumbung. Dan kenapa sih disebut Gunung Padang? Gunung Padang di sini dalam arti kata diibaratkan kalau gunung di sini itu hati kita. Betul. Makanya setiap situs membangun ini selalu orientasinya ke gunung yang paling besar kan, kalau nenek moyang kita membangun tempat beribadah. Gunung Padang ini istilah hati kita. Padang itu terang atau caang kalau orang Sunda. Iya. Intinya kita sebagai manusia harus mempunyai hati yang besar, bersih, dan istilahnya legowo lah. Kita selalu berbaik sangka terhadap orang lain, jangan berburuk sangka terhadap orang lain. Kalau seandainya kita udah berlaku seperti itu, insya Allah hati kita akan terang atau caang. Betul. Yang kurang lebih seperti itu. Dan disimbolkan di teras 2 ini dengan batu kursi. Makanya setiap orang yang dicarikan kedudukan. Betul. Kedudukan. Intinya makanya disimbolkan dengan batu kursi. Nanti setelah ini kita lanjut ke batu kursi. Dan ini yang disebut batu lumbung. Kurang lebihnya seperti itu. Kita akan nanti kesini lagi ya? Ya di sini kita dulu aja ya. Ya. Ini lagi, cuman kita ini dulu. Seandainya ada sedikit pertanyaan tentang ini, silakan, atau mau disampaikan ke media, silakan. Nah, ini sahabat yang dinamakan batu lumbung ataupun batu penyimpanan ya. Istilahnya bukan penyimpanan, gudang ya. Iya, gudang penyimpanan maksudnya ya, atau istilahnya simbol kekayaan, kesugihan dan kesuburan lah, seperti itu. Jadi simbol kesugihan, kesuburan ataupun batu lumbung penyimpanan itu adanya di teras 2. Nah, ini tempat penyimpanan. Mungkin kalau ini batunya hanya simbolnya aja mungkin. Bisa jadi sahabat, bisa jadi karena kita nggak tahu dengan jelasnya, bisa jadi tempat mungkin ini, wilayah ini dulunya itu tempat untuk penyimpanan lumbung-lumbung ataupun penyimpanan harta mungkin nenek moyang kita yang ada di sini. Disimbolkan dengan karena di sini itu semuanya hanya simbol saja. Ya, betul, diibaratkan hati kita atau pikiran kita. Betul. Disebutkan yang ini hati dan pikiran yang kita. Itu. Jadi sahabat di sini banyak ya yang minta-minta yang apa gitu. Ya, intinya mereka hanya menggunakan tempat ini, bukan berarti mereka meminta kepada batu atau apa. Sahabat, selain mereka hanya bertadabur alam. Mereka istilahnya melihat karya-karya nenek moyang kita, leluhur kita yang sudah membangun tempat ini yang begitu megah, bagusnya gitu. Karena dari bahan materialnya juga kan dari bahan yang sangat luar biasa. Betul. Jadi sahabat, apapun cita-cita kita, apapun hajat kita, ketika kita datang ke sini dan ketika Allah mengabulkan, itu semata-mata hanya Allah yang mengabulkan. Namun datangnya ke sini mungkin tempat ini yang dikeramatkan atau disakralkan kan ya. Jadi mungkin ada nenek moyang yang sambung doanya. Kita berdoa kepada Allah dan disambungkan oleh nenek moyang kita yang terdahulu. Mungkin mudah-mudahan nenek moyang yang terdahulu itu mungkin karena hatinya bersih, soleh dan soleha, hingga akhirnya doanya cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita seperti saya pribadi banyak kekotoran, dosa, khilaf, makanya datang ke sini itu untuk bertadabur alam, berusaha mensucikan diri, karena kita ketika melihat keluasan ciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwasilahkan kepada nenek moyang kita,
dan kita ini menjadi ternyata subhanallah besarnya. Kalau dari awal kita naik capeknya luar biasa sahabat, tapi nenek moyang kita dulu mungkin gak ada capeknya membangun ini semua. Itulah dari jerih payah. Jadi sesuatu itu kalaupun kita ingin sukses, apapun ini polanya kerja ataupun apapun yang ingin sukses, bukan semata-mata kita seperti instan, tidak. Tadi dari awal kita harus capek dulu luar biasa hingga kita mempunyai bersih itu ternyata itu kita itu nggak punya apa-apa. Udah naik aja udah capek, tenaga udah habis. Nah, maka yang kita sombongkan, yang kita sombongkan gitu, ternyata saya contohnya saya punya kekuatan, saya masih muda, saya mau naik itu mampu, ternyata nggak sahabat. Nah, disinilah mudah-mudahan dengan adanya tadabbur ini kita menjadikan tafakur kita, ternyata apa yang mau kita sombongkan saat ini. Jadi di sini ini hanya adalah simbol, tapi kebanyakan orang-orang yang datang ke sini berdoa menggunakan tempat ini. Ya, seperti itu. Iya, gitu. Jadi di sini ini hanya ini aja. Ya, kalau di sini hanya ini dan ini batu kan, kalau bisa saya bilang tadi yang sudut 5 itu ini kan bisa dilihat. Iya. Saya dari pegang-pegang ini betul. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Hampir 85% dan bisa dilihat dari bentengan teras 1. Itu bisa kalau kita perhatikan, dan itu kebanyakan sudut 5 pengadona. Dan makanya nenek moyang kita dulu, orang tua dulu selalu bilang, siapapun orang yang mau datang ke situ Pulau Padang, atau kalau dulu nyebutnya Keraton Siang Padang atau Nagara Siang Padang, kan dua nama tersebut, kita harus punya niat yang baik. Dan setelah pulang dari situs Megalit Gunung Padang, kita harus menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Itu hikmahnya. Jadi hikmah. Jadi jangan hanya main ke sini, namun kita nggak punya oleh-oleh ke rumah gitu. Jangan hanya datang ke aja tempat ini, gitu. kita apalagi hanya sekedar foto-foto. Betul. Ya, minimal kita sebagai manusia yang beragama, kita duduk sebentar. Berdoa. Selain mendoakan, selain mendoakan nenek moyang kita, kedua orang tua kita, mendoakan diri kita sendiri. Lebih seperti itu. Kalau kita udah seperti itu, insya Allah kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Makanya karena setiap orang kan mencari kedudukan. Makanya di teras bawah ini ada simbol batu kursi. Karena setiap orang kan yang dicari kedudukan. Seperti ini. Nah, sini kita lanjut. Nanti kita balik lagi ke sini. Yap. Karena ini kita menuju kedudukan ataupun batu kursi. Nah, ini kita mudah-mudahan mempunyai kedudukan di mata Allah. Ini ya, di sini ya. Nah, ini ya. Lihat nih ya. Ini kita mau masuk ke kedudukan batu kursi. Ini ya, lihat ya. Ini ada, jangan sembarangan masuk ya ke sini. Harus ada seperti. Nah, ini yang disebut batu kursi. Seandainya kita duduk di sini, posisinya seperti ini. Dan ini duduk. Dan seandainya kalau misalkan ini siang, kita menghadap ke sana, kita akan melihat gunung yang sangat tinggi sekali, gunung yang paling besar. Kenapa sih nenek moyang kita kalau membangun suatu tempat, terutama tempat peribadatan, selalu orientasinya ke gunung yang paling tinggi atau besar? Betul. Termasuk di sini di situs Megalit Gunung Padang ini orientasinya ke Gede Pangrango. Gede Pangrango ke sana, ke sebelah utara. Gede Pangrango. Ya, intinya nenek moyang kita bukan berarti menyembah gunung, melainkan seolah-olah beliau itu udah berketuhanan. Intinya mereka menyembah Sang Maha Agung. Seperti itulah kurang lebihnya. Ibarat saya pribadi sebagai umat muslim, seandainya saya sholat, kiblat saya pasti ke Mekah atau ke Ka'bah. Bukan berarti menyembah Ka'bah, itu hanya simbol saja. Kurang lebihnya seperti itu. Ini disebutkan dengan ini. Atau bisa juga ini tempat diambil sebuah atau penobatan. Ibaratnya gini, kita diangkat menjadi seorang pegawai atau pejabat, pasti kita disumpah dulu.
Oh gitu ya. Bisa juga gitu kan. Kayaknya saya kurang enak pakai sendal Kang dari tadi. Ini ada yang Iya. ngomongin Kang ya. Iya. Hah? Betul Kak Kang? Iya betul. Itu Boleh tempat saya simpan di ya, ya, sini? tempat pengambilan sumpah. Ibaratnya kita lah yang diangkat menjadi seorang pejabat pasti disumpah dulu kan sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Betul betul betul. Agama masing-masing mereka istilahnya disumpah, kita pasti disumpah dulu sesuai dengan aturan yang ada, harus begini dan kita harus menepatinya, nggak boleh mengingkarinya gitu. Setelah kita diberi, ibaratnya kita kerja sesuai dengan aturan kerja itu, oh harus begini Gajinya juga jelas. ya jelas Iya betul. Kalau seandainya kita melaksanakan pekerjaannya. betul, sesuai betul. dengan ini, kita nggak boleh mengingkarinya. Ya, Dan berarti- makanya disimbolkan dengan kaki sebelah kanan. Di sana nanti saya tunjukkan Iya. simbolnya. Kalau di sini untuk Gunung Padang, apa namanya? Ini namanya Batu kursi. kursi. Batu kursi di sekitar sendiri ini ada aturannya nggak untuk duduk di sini ataupun cara ritualnya itu ada nggak kira-kira? Ya mungkin ada gitu, mungkin ada. Secara pastinya saya kurang begitu tahu, dan sampai sekarang juga istilahnya belum ada seorang yang Bisa nggak? harus ya menyampaikan harus begini secara ininya. Jadi siapapun orang yang datang ke sini, berbagai agama, universal dari berbagai agama, jadi cara berdoanya juga beda-beda sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Iya. Jadi silakan aja mau misalkan doa di mana, karena ini yang disebut makom gitu. Kalau makom itu kan petilasan, kalau makam kan tempat kuburan. Jadi dimanapun kita bebas untuk berdoa di sekitar ini. Yang penting bersih. Bersih. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita kesini lagi Pak. Di mana? Lagi Kita lanjut ke Pakati, Pakati. Pakati, ya. Ya.